Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah allazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna 'ilman nafi'a. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, para tokoh agama, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, besar tak dapat dihimbau gelar, kecil tak dapat disebutkan nama, encik-encik, puan-puan dan tuan-tuan, kaum muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Al-Barakah yang dimuliakan Allah. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat? Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sanjung dan kita puji Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dan kita syukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan cara sesuai dengan pengertian syukur yang dijelaskan oleh ulama, bahwa syukur adalah mempergunakan nikmat Allah untuk sesuatu yang diridhai, yang disenangi, yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari pula kita sampaikan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hamba Allah yang berbahagia, kita isi kajian kita pada malam ini melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang azab kubur. Firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang bercerita tentang azab kubur. Ini agak ngeri-ngeri sedap juga nih Pak, tentang azab kubur. Ya, mudah-mudahan ini menjadi peringatan bagi kita dan senantiasa kita melakukan hal-hal yang akan bisa menyelamatkan kita dari azab kubur itu insyaallah. Kemudian juga ini juga membantah ketika ada orang yang mengatakan di dalam Al-Quran tak ada diceritakan tentang azab kubur, kata mereka. Cobalah cari kata-kata azabul qabri di dalam Al-Quran. Tidak ada, kata mereka. Apakah benar di dalam Al-Quran tidak ada Allah bercerita tentang azab kubur? Lalu mereka menyimpulkan berarti azab kubur itu tak ada, yang ada hanya azab neraka, kata mereka. Ini tidak benar. Di dalam Al-Quran itu, dalam beberapa surat, pada beberapa ayat, Allah Subhanahu wa taala bercerita atau berbicara tentang azab kubur. Namun memang kalimat yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak langsung kata azabul qabri, tapi kalimat lain yang maksudnya adalah azab kubur. Berbeda dengan banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam hadis Nabi itu memang dengan jelas
kalimat azabul qabri itu disebutkan. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lihat beberapa ayat di dalam Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang azab kubur. Di antaranya adalah firman Allah dalam surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat 93. Kita lihat terjemahan dari ayat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan sakaratul maut, sedangkan para malaikat memukul dengan tangannya, sambil malaikat itu berkata, keluarkanlah nyawamu di hari ini, kamu dibalas dengan siksa yang menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Dijelaskan oleh ulama bahwa dalam ayat ini Allah mengkisahkan tentang proses sakaratul maut yang dijalani oleh orang-orang zalim. Orang-orang zalim di sini adalah orang-orang yang kafir, yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim itu berada dalam tekanan sakaratul maut dan malaikat memukul dengan tangannya. Jadi tak ada dengan lemah lembut ketika orang-orang kafir, orang-orang zalim ini menjalani sakaratul maut, itu malaikat dengan kasar, dengan keras memukul orang-orang yang zalim atau orang-orang yang kafir ini di saat mereka menjalani sakaratul maut. Sambil malaikat itu berkata, keluarkanlah nyawamu di hari ini, keluarkanlah nyawamu di hari ini, kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Jadi ada kalimat di situ, pada hari ini, berarti ini maksudnya ketika orang-orang kafir, orang-orang zalim menjalani sakaratul maut, masa-masa di mana mereka akan mati. Nah, dikatakan kepada mereka, pada hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan. Jadi kalimat ini ditujukan kepada mereka ketika mereka menjalani sakaratul maut. Malaikat memberitahukan dalam ayat ini, mereka sangat benar malaikat itu, bahwa ketika orang-orang zalim itu diazab dengan azab yang menghinakan, andaikan azab itu ditunda hingga dunia kiamat, maka tidak mungkin dikatakan kepada mereka di hari ini kamu dibalas. Jadi apakah untuk orang-orang kafir, orang-orang zalim itu balasan buruk, balasan azab mereka itu menunggu hari pembalasan ketika terjadi kiamat? Tidak. Berdasarkan ayat ini, bahkan dari mereka menjalani proses sakaratul maut itu dikatakan kepada mereka, dari hari ini kamu dibalas dengan azab yang menghinakan. Termasuklah masa-masa yang akan mereka lalui di alam barzah. Nah, ini penjelasan yang disampaikan oleh ulama, bahwa ayat ini menceritakan tentang azab kubur, khususnya yang pasti akan dialami oleh orang-orang zalim, orang-orang kafir. Nah, ini ayat atau dalil yang pertama. Kemudian yang kedua, kita lihat pula firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ghafir. Surat Ghafir, surat ke-40 ayat 45 sampai 46.
Terjemahannya adalah maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka. Dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Kepada mereka dinampakkan neraka itu di waktu pagi dan petang. Dan pada hari terjadinya kiamat dikatakan kepada malaikat, hai malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Apa maksud dari firman Allah ini? Dinampakkan kepada mereka neraka di waktu pagi dan petang. Ini sebelum terjadinya hari berbangkit. Ya. Nah, jadi salah satu bentuk azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Fir'aun ini adalah sebelum terjadinya hari berbangkit itu, kepada Fir'aun Allah nampakkan di waktu pagi dan petang azab neraka. Apakah dengan dinampakkan azab neraka itu ini merupakan azab, Pak Ustaz? Iya. Dan Fir'aun itu sudah tahu bahwa tempatnya nanti adalah neraka ini. Apa tak mengerikan itu, Bapak Ibu? Misalkan kita di medsos itu ya melihat video mengerikan, katakanlah ada kecelakaan di jalan, ya kan? Itu kita menengoknya ngeri atau tidak? Ngeri, ya. Bagaimana dengan Fir'aun? Ya, dinampakkan kepadanya azab neraka itu di waktu pagi dan petang, yang dia tahu bahwa setelah terjadi kiamat nanti dia akan masuk ke dalam neraka itu. Ini adalah bentuk azab yang Allah berikan kepada Fir'aun, ya, sebelum hari pembalasan tiba. Di mana itu? Adalah di alam barzakh. Nah, ini juga berarti azab kubur. Begitulah Bapak Ibu balasan untuk seorang manusia yang sombong. Kita kalau mendengar nama Fir'aun itu, yang terlintas dalam pikiran kita apa? Manusia yang sombong, manusia yang angkuh, bejat, sampai-sampai mengaku sebagai Tuhan. Dia raja, dia kaya. Adakah orang melihat dari sisi kayanya, dari sisi berkuasanya, lalu dia pakai nama Fir'aun itu untuk nama anak atau cucunya? Ada enggak, Pak? Tidak ada. Ya, begitu bejatnya Fir'aun ini. Jadi memang sifat sombong ini ketika dimiliki oleh seorang hamba, Allah sangat murka. Karena yang patut untuk sombong itu ya Allah Subhanahu wa taala, Al-Mutakabbir, ya, Allah Maha Besar, karena memang semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentu pelajaran bagi kita. Dalam sebuah hadis disebutkan oleh Nabi, hadis ini cukup populer oleh kita, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sekecil biji sawi sifat sombong. Nah, jadi jangan sampai bersarang sifat sombong ini di dalam hati kita, Bapak Ibu rahimakumullah. Begitu Allah murka, begitu Allah marah, ya, dan kita lihat berdasarkan firman Allah ini, azab yang Allah berikan kepada Fir'aun, Allah nampakkan neraka kepadanya di waktu pagi dan petang. Ini sebelum terjadi hari berbangkit, alias ini adalah di alam barzakh atau di alam kubur. Yang berikut Bapak Ibu rahimakumullah, kita lihat pula firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tur, surat ke-52 ayat 45 sampai 47. Apa kata Allah? Maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka, yang pada hari itu mereka dibinasakan, yaitu hari ketika tidak berguna bagi mereka sedikit pun tipu daya mereka, dan mereka tidak ditolong. Dan sesungguhnya untuk orang-orang yang zalim ada azab selain daripada itu, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
Nah, apa penjelasan ulama tentang ayat ini? Yang dimaksud azab yang lain, nah, tadi kan ada kalimat selain azab yang dahsyat untuk orang-orang zalim ini, selain azab itu bagi mereka ada azab yang lain. Maka kata ulama, maksud azab yang lain di situ adalah adanya musim kemarau yang pernah dulu Allah timpakan kepada mereka sewaktu mereka hidup di dunia. Kemudian ada pula kelaparan, malapetaka yang menimpa mereka. Juga kata ulama, maksud dari azab yang lain di situ adalah azab kubur dan lain-lain. Ya, nah, jadi ini juga dijadikan sebagai dalil oleh ulama bahwa azab kubur itu disebutkan di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah dalam surah At-Tur ayat 45 sampai 47, bahwa di situ ada kalimat dari Allah untuk orang-orang kafir itu, untuk orang-orang zalim itu, selain daripada azab yang dahsyat, ada azab yang lain. Azab yang lain itu maksudnya ada kemarau yang pernah Allah timpakan kepada mereka, terjadi kekeringan, kemudian kelaparan, malapetaka, dan termasuklah maksud azab yang lain itu azab kubur. Kemudian kita lihat firman Allah berikutnya dalam surat As-Sajdah, surat ke-32 ayat 21. Ayat ini barangkali populer oleh kita, sering kita dengar. Ya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Apa terjemahannya? Dan sesungguhnya kami, maksudnya Allah, merasakan kepada mereka itu sebagian azab yang dekat sebelum azab yang lebih besar. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar. Ada dua azab yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Yang pertama azabul adna, yang kedua azabul akbar. Azabul adna artinya azab yang dekat. Azabul akbar artinya azab yang lebih besar. Apa yang dimaksud dengan dua azab ini? Azab yang dekat itu termasuklah maknanya azab kubur. Lagi-lagi untuk orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kedua untuk mereka juga ada azabul akbar, azab yang lebih besar. Ini maksudnya azab neraka. Nah, jadi jelas dengan disebutkannya dua azab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini, azabul adna, azab yang dekat itu salah satu maksudnya adalah azab kubur. Inilah di antara atau beberapa firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbicara tentang azab kubur di dalam Al-Quran. Memang kita lihat kalimat yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak langsung kalimat azabul qabri. Ada tadi azabul adna, azab yang dekat. Yang itu salah satu maksudnya adalah azab kubur. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, kita lihat pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang azab kubur. Di antaranya ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati dua kubur. Beliau bersabda, kedua penghuni kubur ini diazab. Mereka diazab bukan karena dosa besar. Salah satu dari mereka tidak menutup ketika buang air kecil. Salah satu dari mereka berjalan membawa ucapan orang lain atau gosip, ghibah. Kemudian Rasulullah SAW mengambil satu pelepah kurma yang basah, lalu membaginya menjadi dua bagian. Kemudian menanamkan dua bagian tersebut ke kedua makam itu.
Lalu para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan ini?" Rasulullah SAW menjawab, "Semoga azab kedua penghuni kubur ini diringankan selama pelepah kurma ini basah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, kita lihat bahwa suatu waktu Nabi bersama sahabat melewati dua kuburan. Lalu Nabi berkata kepada sahabatnya, "Dua penghuni kubur ini sekarang sedang diazab." Karena memang Nabi diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mendengar azab kubur. Sehingga Nabi pernah mengatakan, seandainya kamu mendengar apa yang aku dengar, atau dengan redaksi lain, kalaulah tidak karena kamu takut dengan azab kubur, maka aku akan memohon kepada Allah agar kamu juga bisa mendengar azab kubur. Tapi Nabi sudah menilai duluan kita tak akan kuat mendengarnya, Bapak Ibu. Nah, maka tak bisa kita selain Nabi ini mendengar azab kubur. Kalau ada pula orang bilang, kan sebetulnya lebih baik Pak Ustadz kita pernah mendengar, jadi bisa ya menambah keimanan kita, sehingga bekal kita bisa kita mantapkan lagi. Nah, ini sok-sokan juga namanya, ya kan? Sampai ada kalimat, takkan enak makan kita, ya, takkan nyenyak tidur kita kalau kita pernah mendengar azab kubur itu. Jadi yang bisa mendengar itu hanya Nabi. Jadi kalau ada kawan misalnya, saya tadi malam sepertinya mendengar ada yang diazab di dalam kubur katanya. Nah, itu bohong itu, Pak. Ya, yang lain itu yang dia dengar, bukan azab kubur. Karena yang bisa mendengar azab kubur itu hanya Nabi SAW. Kemudian Nabi juga menyebutkan dalam hadis ini, apa penyebab dua penghuni kubur ini diazab. Ini juga menjadi peringatan untuk kita. Jadi ada perbuatan-perbuatan, dosa-dosa yang ini akan menyebabkan pelaku dosa itu diazab di alam kubur. Penghuni kubur yang satu itu diazab karena tidak menutup ketika buang hajat kecil, nampak oleh khalayak. Mungkin orang gila tuh Pak Ustaz. Kalau orang gila tak kena hukum dia, ya, tak berlaku. Nah, ini orang waras, jadi tak boleh dianggap sepele persoalan buang hajat ini. Ketika dia dengan sengaja buang hajat kecil ini, ya, nampak oleh khalayak, nah ini penyebab, salah satu penyebab azab kubur. Auzubillah. Kemudian penghuni kubur yang satu lagi itu karena ghibah, karena gosip, menceritakan orang, menyebut keburukan orang. Dosa ghibah inilah Bapak Ibu yang di satu sisi kita akui sangat mudah terjadi. Ini kerja lidah. Maka banyak hadis Nabi SAW yang mengingatkan kepada kita tentang pentingnya menjaga lidah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka dia mesti mengucapkan perkataan yang baik-baik atau dia diam. Jadi kalau tak baik rasanya yang kita mau ucapkan itu diam, tahan. Dan begitu hina perumpamaan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang ghibah ini. Orang yang sedang menyebut keburukan orang lain itu seperti dia sedang memakan bangkai orang yang sedang dia ghibah itu. Bangkai Bapak Ibu, begitu hina. Ada kita yang mau makan gulai ikan tapi sudah basi? Tidak, ya, apalagi bangkai. Nah, ini juga salah satu hal yang harus kita perbaiki kalau selama ini dengan sadar mungkin
kita sadar berbuat ghibah, ya tapi lanjut juga begitu. Nah, ini perlu menjadi perhatian penting kita. Kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi? Kalau dalam hadis ini kan jelas tuh, Nabi tadi mengatakan 2 penghuni kubur ini sedang diazab. Ini dalil bahwa azab kubur itu ada. Kemudian lagi pelajaran bagi kita. Apa yang dilakukan oleh Nabi setelah itu? Nabi mengambil 1 pelepah kurma yang basah, lalu Nabi bagi menjadi 2 bagian. Masing-masing Nabi tancapkan di atas 2 kuburan ini. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau melakukan ini?" Rasulullah menjawab, "Semoga azab 2 penghuni kubur ini diringankan oleh Allah selama pelepah kurma ini basah." Selama dia basah, dia berzikir kepada Allah, dia bertasbih, maka zikir tasbih dari pelepah kurma ini akan bermanfaat untuk si mayat di alam kubur. Ini juga yang dijadikan dalil kita yang menanam bunga atau yang sejenisnya di atas kuburan. Nah, ini. Tapi jangan ditumpangkan ke bunga itu semuanya. Banyak bunga ditanam oleh ibu tuh. Ini padat betul bunganya nih bu. Ayah Pak Ustadz, awak tak sempat mengaji untuk almarhum nih. Itu terlalu pula. Ya, tentu kita orang melewati kebun Bani Najjar. Beliau menunggang Bilal. Bilal itu lebih besar dari keledai, lebih kecil dari kuda. Ini kendaraan atau hewan yang dinaiki oleh Nabi pada saat itu namanya Bilal. Bilal, bukan bingal. Kalau bingal lain. Ya, Bilal. Bilal lebih besar dari keledai, lebih kecil dari kuda. Kami para sahabat bersama beliau. Tiba-tiba Bilal itu lihat, nyaris membuat Rasulullah SAW jatuh. Ada beberapa kuburan di sekitar itu. Lalu Nabi bertanya, siapakah yang mengenal kubur siapakah ini? Seorang sahabat, seorang laki-laki menjawab, saya ya Rasulullah. Lalu kata Rasulullah SAW bertanya lagi, kapankah mereka meninggal dunia? Laki-laki itu menjawab, mereka mati dalam keadaan musyrik. Rasulullah SAW berkata, umat ini disiksa di dalam kubur mereka. Kalaulah bukan karena kamu akan takut di kubur, pastilah aku berdoa kepada Allah supaya memperdengarkan kepada kamu azab kubur yang aku dengar. Kemudian Rasulullah SAW menghadap kami seraya Nabi memerintahkan, kita ringkas ini, Nabi memerintahkan sahabat pada saat itu untuk berdoa memohon perlindungan kepada Allah dari beberapa azab. Yang salah satunya Nabi perintahkan, mohonlah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Sahabat pun berdoa, kami berlindung kepada Allah dari azab kubur. Nah, kalaulah azab kubur itu tak ada, tentu tidak seperti ini kisah dari Nabi. Nah, ini jelas. Ini kalau ada juga orang yang membantah tak ada azab kubur itu, tak habis pikir juga. Nah, jadi di sini juga tadi disebutkan Bilal, hewan yang ditunggangi oleh Nabi itu liar, tiba-tiba liar, mengamuk, bahasa lainnya nyaris membuat Nabi terjatuh. Ini ternyata juga bisa mendengar azab kubur. Apa? Hewan. Nah, jadi hewan itu Bapak Ibu ternyata juga bisa, dan Allah izinkan mendengar azab kubur. Jadi kalau ada kita mengalami seperti ini, tiba-tiba katakanlah ayam misalnya, macam ada yang sedang didengarnya. Apakah saat itu dia sedang mendengar azab kubur? Ya, boleh jadi. Karena memang hewan itu juga diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendengar azab kubur. Nah, ini hadis riwayat Imam Muslim. Hadis yang ketiga, hadis riwayat Ibnu Majah. Kata Nabi SAW, apabila salah seorang kamu selesai dari tasyahud akhir,
Apa biasanya ujung tasawuf akhir kita? Fil alamina innaka hamidum majid. Salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini kalau tak lancar kita bisa mutar-mutar situ aja, Pak. Tak sampai ke ujung. Ya, akhirnya palak yang fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu tak boleh. Ya, jadi harus paham juga kita maknanya. Kalau paham maknanya itu insyaallah tak mutar-mutar, ya. Jadi apabila kamu telah selesai dari tasyahud akhir, maka mohonkanlah perlindungan kepada Allah dari 4 perkara, 4 hal. Yang pertama dari azab jahanam, yang kedua dari azab kubur, yang ketiga dari azab hidup dan mati, yang keempat dari azab al-masih dajjal. Jadi kita mungkin selama ini sudah mengamalkan fil alamina innaka Hamidum Majid. Lalu kita baca doa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Inilah dalilnya dan itu tidak salah. Nah, apa intisari dari hadis ini? Ya, azab kubur itu ada buktinya. Nabi memerintahkan kita untuk memohon perlindungan kepada Allah dari beberapa azab, yang salah satunya adalah dari azab kubur. Nah, dan penting juga bagi kita, kalau selama ini kita belum mengamalkan, lalu terdengar ada kawan mengamalkan, jangan disalahkan dia, ada dalilnya. Inilah dia perintah Nabi. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Nah, inilah Bapak Ibu rahimakumullah, materi kajian kita tentang firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang berbicara tentang azab kubur. Dan itu artinya kalau ada orang mengatakan tak ada dalam Al-Quran disebutkan azab kubur, itu keliru. Ya, ada dengan kalimat-kalimat yang tadi telah kita jelaskan, yang maknanya adalah azab kubur. Kemudian terdapat banyak hadis Nabi sebenarnya berbicara tentang azab kubur itu. Ya, pada hadis terakhir yang kita bahas tadi, sampai-sampai kita dianjurkan, diperintahkan oleh Nabi untuk membaca doa agar diselamatkan oleh Allah, dijaga oleh Allah dari azab kubur. Tapi ini mesti dengan bahasa Arab kalau dilafazkan. Tak boleh pakai bahasa lain, batal sholat, ya. Begitu. Mudah-mudahan poin-poin penting ini dapat kita pahami, menambah wawasan keilmuan kita dan menjadi peringatan bagi kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita, keluarga kita, semua kita dari azab, termasuklah azab kubur ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saya mohon maaf sampai di sini kajian kita. Ada beberapa menit menjelang masuk waktu Isya, saya izin tak bisa Isya berjamaah di sini, Isya di Bangku Kuning. Habis itu ada kajian. Terima kasih, mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.